Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Salat At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita salamatus sadr, niat atau hati yang lapang untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, syafaat kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada ahlu baitnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mulai pertemuan kita pada subuh kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu. Bismillah. Baik. Lagi loading. Baik. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di surat Al-Baqarah ayat 177 yang membahas tentang sendi-sendi kebaikan atau sendi-sendi kebajikan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi ukuran kebaikan kalau di dalam Islam adalah
segala bentuk atau segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Al-Qur'an sudah jelas, yang kemarin sudah saya sampaikan, sudah kita bahas bersama-sama, yaitu tentang beriman. Itu inti kebaikan itu beriman. Kemudian sholat, kemudian berinfak atau zakat, dan kemudian bersabar atas segala bentuk ujian yang telah Allah timpakan kepada kita semua. Kebaikan di sini kalau kemarin dibahas di awal tuh, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan itu bukan cuman menghadapkan wajahnya ke timur, ke barat saja, tidak. Jadi bukan semudah itu, atau cuman menghadap timur, barat, tidak. Atau hanya cukup menghadap kiblat saja. Karena dulu orang Yahudi sedang mengejek umat Islam. Ngejek umat Islam, ngenyek. Kenapa demikian? Pada awal turunnya agama Islam atau pada awal Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, umat Islam tuh menghadap kiblat, arahnya atau kiblatnya sama dengan kiblatnya orang Yahudi pada saat itu, menghadap Masjidil Aqsa. Jadi orang Yahudi menghadap Masjidil Aqsa, orang Muslim juga menghadap Masjidil Aqsa. Diejek sama orang Yahudi. Ini bagaimana? Katanya agama baru, katanya agama Islam. Kok kiblatnya masih sama? Kok menghadap ibadahnya masih sama ke Masjidil Aqsa? Kenapa enggak yang lain? Nah, kemudian ada juga yang mengejek, Yahudi mengejek. Oh, gimana ini? Agama enggak konsisten. Harusnya agama baru, ya kan, Tuhan baru, sesembahan baru, enggak seperti kita. Harusnya kiblatnya juga baru. Kemudian Nabi Muhammad galau. Setiap hari beliau meminta supaya kiblatnya dirubah, bukan ke Masjidil Aqsa. Ya Allah. Kemudian Allah turunkan ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Jadi pindahkan atau ubahlah arah kiblatmu ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Jadi bukan kebaikan itu bukan perkara menghadap sana, menghadap sini, tidak. Tapi perkara kebaikan adalah yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kalau dia menghadap Masjidil Aqsa tapi tidak beriman sama Rasul, sama saja. Memang dia percaya mungkin dengan Nabi sebelum Nabi Isa, dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, dia percaya, oke. Memang itu masanya dia. Kita masang foto Presiden SBY di rumah kita, memang itu pada masanya Presiden SBY menjabat. Wakilnya siapa pertama, Pak? Budiono bukan? Siapa itu? Yusuf Kalla, Pak Yusuf Kalla. Kemudian periode kedua Pak SBY lagi sama Pak Budiono. Kita pasang fotonya di rumah kita. Emang itu periode dia. Ganti lagi. Siapa setelah itu? Pak Jokowi. Pasang, ganti, copot. Dicopot ini fotonya, diganti. Memang ganti periode, ganti orang. Ganti Pak Jokowi sama siapa? Habis itu periode kedua Pak Jokowi lagi. Nah, bentar lagi mau dicopot apa enggak ya? Copot kayaknya ya, ganti lagi. Ganti siapa? Nah, ganti yang terpilih nanti siapa? Ganti seperti itu. Nabi, Rasul juga seperti itu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli zaman nabiyyan wa rasulan. Setiap zaman, setiap umat itu punya nabi dan rasul tersendiri masing-masing. Semua membawa ajarannya masing-masing. Semua membawa ajarannya, tapi kalau tauhid masih satu yaitu Allah. Akidah masih satu yaitu Allah. Semua membawa ajaran
masing-masing yang diajarkan di setiap zaman, di setiap umat pada saat itu. Ketika pada saat itu nabinya Nabi Isa, ya semua wajib beriman sama Nabi Isa. Ketika pada saat itu nabinya Nabi Ibrahim, semua wajib beriman sama Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Yakub, terus sampai nabi terakhir Khatimul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua orang dari awal Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat wajib hukumnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak ada nabi baru, sudah tidak ada rasul baru lagi, sudah tertutup potensi kita, kans kita untuk jadi rasul. Dari nabi manusia sudah tidak ada kesempatan untuk menjadi nabi dan rasul lagi. Mau wiridan berapa ribu kali, mau i'tikaf di masjid 2 tahun, 10 tahun, mau zikir semalaman, sepanjang hidupnya nggak akan pernah menjadi nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul untuk saat ini sudah ditutup kesempatannya, udah nggak ada lagi. Bisa menjadi calon presiden, bisa menjadi calon gubernur, bupati bisa, tapi kalau presiden sudah tertutup. Makanya kalau ada orang yang agak-agak nyeleneh, viral, mengaku sebagai seorang nabi dan rasul, membunuh Dajjal misalkan atau memerangi Dajjal, maka bisa dipastikan itu adalah sebuah kebohongan atau kedustaan. Baik. Kita masuk ke ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Kita artikan sama-sama dan kita coba membaca tafsirnya seperti apa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 178 ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebuah aturan yang ini pembahasan biasanya terakhir-akhir di bab fikih. Namanya fiqhul jinayat. Fikih jinayat. Kalau pembahasan di negara kita KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau di dalam Islam fikih jinayah. Bagaimana hukumnya orang yang mencuri, mendolimi, kemudian mengambil hak orang lain, merampas dan lain sebagainya, membunuh, itu masuk dalam fikih jinayat, fiqhul jinayat. Ini pembahasan terakhir biasanya di bab fikih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyeru kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan ini ayat turun pada fase Madinah. Untuk apa Allah menyeru kita? Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian al-qisas fil qatla, dalam kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita umat Islam diwajibkan kutiba alaikum atas kita, atas orang mukmin al-qisas. Apa itu al-qisas? Nah, jadi di dalam masalah diyat, masalah hukuman ada namanya hukuman al-qisas. Apa itu qisas, Bapak Ibu sekalian? Hukuman yang setimpal, hukuman yang sama yang telah dilakukan oleh pelaku. Wah, ini pembahasannya agak berat nih. Hukuman qisas itu hukuman yang setimpal, yang sama yang dilakukan oleh pelaku. Di dalam Islam, qisas itu cuma terjadi pada 2 kasus. Qisas itu terjadi pada 2 kasus. Di luar kasus ini tidak ada qisas. Satu, kasus yang pertama adalah al-qatl, pembunuhan. Yang kedua al-jirahat, penganiayaan. Pembunuhan dan penganiayaan di dalam Islam wajib hukumnya qisas. Dihukum dengan hukuman yang sama yang dilakukan oleh si pelaku. Di luar ini tidak ada qisas. Mencuri misalkan, si A mencuri barangnya si B, maka si B harus dicuri barangnya, karena tidak seperti itu. Nggak ada qisas. Si A korupsi 217 triliun. Si A wajib diambil 217 triliun. Tidak ada qisas dalam masalah pencurian atau mengambil hak orang lain. Cuman ada di dalam pembunuhan dan penganiayaan. Kita bahas penganiayaan dulu. Di dalam ayat di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-ain bil ain was-sin bis-sin wal juruhati qisas. Jadi ketika kita menghilangkan mata orang lain dengan sengaja, dipukul gitu karena udah latihan boxing 10 tahun, sekali kena pukul langsung buta sebelah itu, maka wajib qisas. Yang si pemukul pelaku wajib dihilangkan penglihatannya. Kemudian kita pukul, hilang giginya, rampal gitu ya, 2 wajib diganti setimpal. Menghilangkan tangannya wajib diganti dengan tangannya. Itu qisas di dalam masalah penganiayaan. Yang kedua, qisas dalam masalah pembunuhan. Ketika ada si A pelaku membunuh si B korban, maka wajib bagi negara atau daulah pada saat itu melaksanakan hukuman qisas. Si A karena telah membunuh wajib untuk dibunuh. Itu hukuman Islam, hukuman syariat Islam. Kita bandingkan dengan hukuman yang ada dalam KUHP. Apakah ada hukuman mati bagi si pembunuh? Jawabannya ada, dengan berbagai syarat itu. Yang saya tahu, sedikit yang saya tahu, pembunuhan dengan berencana itu hukumannya adalah mati. Kemudian pembunuhan dengan jumlah sekian itu hukumannya adalah mati juga. Dan mungkin ada beberapa syarat lagi yang mungkin saya tidak tahu tentang itu. Ada di dalam hukum negara kita ada hukuman mati, tapi ada beberapa syarat. Kalau dalam Islam dia membunuh langsung balasannya dibunuh. Si A bunuh si B, kemudian si A dibunuh. Si B mati, Pak. Si A bunuh si B mati. Yang dibunuh adalah si A. Baik. Jelas ya sampai sini ya. Jadi ada hukuman di dalam Islam namanya qisas, yaitu hukuman yang setimpal, yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Kalau kita membunuh ya siap-siap, nanti kita dihukum pancung. Di Saudi ya, di Saudi ada daerah khusus, tempat khusus, jam khusus untuk melaksanakan hukuman-hukuman ini.
Ya, ada potong tangan, ada yang dicambuk, ada yang dipenggal, ada tempat khusus dan diiklankan. Diiklankan itu diumumkan supaya menjadi pelajaran. Monggo silakan yang pergi ke sana cari tahu kapan di mana dilaksanakan hukuman ini. Nanti nonton deh itu. Pulang nggak bisa makan. Ngeliat orang dicambuk, dipotong tangannya, dan ada mungkin ada kasus dipenggal juga. Kalau beruntung, bukan beruntung, kalau ketemu kasus itu ya kita melihat. Nah, dalam Islam ada seperti itu, kasus atau hukuman al-qisas, dibunuh atau dihilangkan salah satu anggota tubuhnya karena dia menghilangkan atau merusak anggota tubuh orang lain. Baik. Untuk siapa hukuman qisas ini? Jadi kalau kita membahas fikih itu dalam konteks hukumnya, ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh. Nah, coba dalam kajian tafsir ini kita bahas kenapa atau pada saat apa ayat ini turun. Sebabnya kenapa ayat ini turun gitu ya. Jadi pada zaman jahiliyah, yang ayat yang saya baca pertama tadi, kalimat yang pertama, pada zaman jahiliyah ada dua kelompok yang besar, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Nadir, Bani Quraidah ini berperang, Pak. Hobinya perang. Kalau sekarang tawuran ya. Ini perang terus. Jadi salah satu cara orang jahiliyah mendapatkan cuan adalah mengadakan peperangan. Dapat duit, Pak. Caranya satu, dengan jual beli senjata. Siapa yang perang? Ayo jual senjata. Otomatis kan orang mau perang butuh apa, Pak? Senjata. Di mana belinya? Ya disediain orang Yahudi, sediain di stok. Makanya orang Yahudi ngompor-ngompori terus supaya orang Arab ini perang terus. Biar apa? Biar senjatanya laku. Nah, mungkin sekarang masih ada nih praktek seperti ini. Kalau mau senjatanya laku, bikin perang. Iya enggak? Kalau sudah bikin perang, apa orang butuh perang, butuh apa? Butuh senjata. Kirim senjata. Laku otomatis. Kalau nggak ada perang, senjata buat apa? Buat apa kira-kira? Buat berburu. Nah, buat pajangan aja, nggak laku. Itu konsep Yahudi pada saat itu, Pak. Yang kedua, kenapa perang menghasilkan duit? Yang pertama jual beli senjata, yang kedua adalah harta rampasan perang. Kalau menang, sama kayak judi, kalau menang dapat duit, tapi nggak ada judi menang kaya karena judi, nggak ada kaya karena judi kecuali bandar. Nah, yang kedua, kalau menang dapat harta rampasan perang, diperangi, menang, kabur, aduh. Makanya salah satu orang zaman jahiliyah bertahan hidup, mendapatkan duit adalah dengan cara memerangi suku orang lain yang kelihatannya lemah, diperangi. Kayak hukum rimba, benar-benar hukum rimba, hukum di hutan seperti itu. Nah, Bani Nadir dan Bani Quraidah ini kembali lagi, ketika Bani Nadir kalah, terbunuh saudaranya, terbunuh anggotanya, satu laki-laki gitu ya, disuruh membayar 200 karung kurma. Ketika Bani Quraidah yang kalah, anggotanya mati, dikasih 100 saja. Jadi nggak imbang. Jadi kalau Bani Nadir ini dapat 200, kalau yang Quraidah dapat 100. Kenapa demikian? Karena Bani Nadir merasa kaumnya, kabilahnya, sukunya lebih mulia daripada suku yang lain. Hatta datang Islam,
ketika orang yang dibunuh atau yang terbunuh itu perempuannya, dia minta laki-laki qisasnya. Kalau terbunuh laki-laki, dia minta laki-laki juga. Tapi kalau yang terbunuh perempuan dari suku dia minta laki-laki. Nah, pada masa itu kan sangat sangat ngaruh sekali gitu antara perempuan dan laki-laki. Kedudukan perempuan dan laki-laki pada saat itu sangat berpengaruh sekali. Sampai dalam ayat itu kan ada yuqatilun abna'ahum, mereka membunuh anak-anak mereka yang perempuan. Kenapa? Karena dianggap keyakinan orang jahiliyah pada saat itu orang perempuan atau anak perempuan itu membawa sial. Mohon maaf, ini keyakinan orang jahiliyah. Anak perempuan membawa sial. Jadi kalau nggak dibunuh, dipelihara, mohon maaf, dirawat sampai besar, tapi dia menanggung malu. Kenapa? Karena punya anak perempuan. Oke. Terjadi ketidakseimbangan antara pembunuhan tadi atau hukuman tadi. Dilanjutkan, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Kemudian turun Allah ayat ini. Jadi kalau qisas itu harus setara, seimbang. Al-hur bil hur. Orang yang merdeka, merdeka itu non budak. Jadi sekarang mungkin tidak ada lagi perbudakan. Kita mau beli budak di mana nih? Nggak ada sekarang. Dulu jual beli budak bebas. Kemudian datang Islam, ada hukuman, ada kafarat yang isinya salah satu opsinya adalah memerdekakan budak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Jadi salah satu hukuman dalam Islam, salah satu pilihannya puasa, membayar kafarat atau membebaskan budak. Dibebaskan gitu, nggak dijual, nggak dibeli, sudah dibayar, dibebaskan. Kayak kita beli burung emprit, ada berapa? 50 ekor. Saya beli dah 100.000. Habis beli dibebaskan, dilepas gitu aja. Nah, sama seperti itu. Jadi budak itu adalah barang jual beli pada saat, barang dagangan pada saat itu. Nah, kalau kalian ingin mengadakan qisas atau melaksanakan qisas, harus seimbang al-hur bil hur. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Siapa? Si A membunuh si B. Siapa yang terbunuh? Si B. Budak atau merdeka? Merdeka. Maka yang dibunuh juga harus merdeka. Jangan merasa, wah si B ini kan ini, saya nggak mau, saya merasa lebih baik, tidak boleh. Wal 'abdu bil 'abdi, dan jika orang yang terbunuh itu seorang budak, hamba sahaya, maka yang dibunuh juga hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dibunuh karena dia telah membunuh perempuan. Seimbang. Hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, kemudian yang merdeka dengan merdeka. Nah, bagaimana jika seorang yang merdeka membunuh seorang budak? Apakah dia dikisos? Apakah dia dibunuh? Nah, misalkan nih, ini gunung nih merdeka, bukan budak, non budak. Nah, ini budak dibunuh dengan sengaja, mati. Apakah yang merdeka ini juga dibunuh, juga dikisos karena membunuh si budak? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Nah, nanti hakimnya, qadhinya yang memutuskan mengikuti madhab apa. Kalau madhab Abu Hanifah, ini dibunuh. Ya, walaupun dia merdeka membunuh budak, tetap ini dibunuh karena dia an-nafsu bin nafsi. Dalilnya Abu Hanifah, nyawa dibalas nyawa. Oke. Nah, tetap dibunuh. Tapi kata jumhur, Syafi'i, Maliki dan sebagainya, tidak dibunuh. Kenapa? Karena nggak seimbang. Dalilnya satu, sesuai dengan ayat al-hur bil hur. Yang kedua, tidak seimbang. Dan dalil jumhurnya, budak
ini kategorinya barang dagangan. Kalau rusak hilang cukup mengganti seharga budak tersebut pada saat itu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kalau Abu Hanifah, kalau qadhinya, imamnya, hakim agungnya, mazhabnya Abu Hanifah, ente apa kedudukannya? Merdeka, yang dibunuh budak, udah kisos, tak bunuh. Tapi kalau madhab hakimnya Syafi'i, ente apa? Merdeka, yang dibunuh budak. Oh ya udah, nggak dikisos. Tapi membayar denda atau membayar seharga budak tadi, karena budak tersebut adalah statusnya adalah barang dagangan pada saat itu. Yang punya ente beli budak dulu berapa? 100 juta, ganti 100 juta. 1 miliar, ganti 1 miliar. Selesai, pulang, udah pulang. Seperti itu gambarannya. Baik. Wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Harus sebanding. Kita lanjutkan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa dimaafkan, pelakunya dimaafkan oleh keluarganya, fattiba'um bil ma'ruf, maka ikutilah dengan ma'ruf, dengan baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan bayarlah dengan yang terbaik. Ada dua opsi, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu Bani Israel Allah tetapkan hukuman qisas, tidak ada opsi yang lain, cuma satu, dibunuh, membunuh, hukumannya dibunuh. Menghilangkan nyawa orang lain, hukumannya dihilangkan nyawanya. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada opsi yang kedua. Si A membunuh si B. Oke. Datangkan di pengadilan, datangkan keluarga, saksi apa segala macam. Keluarga ngomong, saya maafkan, tapi dengan syarat. Keluarga memaafkan, tapi dengan syarat. Membayar apa? Membayar denda. Bayar denda apa? Nggak jadi dikisos, nggak jadi dibunuh. Tapi dengan syarat dapat maaf dari keluarganya. Kalau keluarganya nggak bisa, harus dibunuh. Saya nggak terima, harus dibunuh. Ya sudah, kisos. Tapi kalau keluarga yang ngomong, saya maafkan, tapi dengan syarat membayar ini. Atau tidak ngomong dengan membayar syarat, wajib hakim memutuskan bayar denda. Berapa Pak bayarnya dendanya? Mi'atu ibil, 100 ekor unta. Kalau dulu 100 ekor unta harganya misalkan 100.000, ya dikali 100.000. Kalau sekarang 1 ekor unta harganya berapa? 50 juta. 50 dikali 100, 50 juta dikali 100. Tinggal dikalikan saja. Habis itu dia membayar, mengikuti prosedur dengan baik, membayar dengan baik. Habis itu si A pelaku bebas. Faman i'tada ba'da dzalika, maka barang siapa yang melanggar, berbuat jauh lebih keji, lebih dahsyat daripada itu, setelah itu falahu adzabun alim, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Maknanya apa Pak? Barang siapa yang melanggar, maknanya gini. Si A sudah bayar 100 ekor unta. Keluarganya si B kan sudah maafkan. Oke, dibayar 100 ekor unta. Tapi ini hanya kedok belaka Pak. Pengen dapat dua keuntungan. Satu dapat denda 100 ekor unta, satunya dendamnya masih ada di sini. Masih dendam. Saya nggak terima kalau dia masih hidup. 100 ekor unta ini kurang, kata dia ya, harus mati. Tiba-tiba setelah tahkim, setelah pengadilan selesai, pulang besoknya diracun si ini. Faman i'tada ba'da dzalika, maka pada siapa yang melampaui batas, melanggar setelah itu, setelah adanya tahkim, pengadilan, bayar segala macam, sudah deal tadi, falahu adzabun alim, maka dia mendapatkan siksa yang pedih. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya sudah, kalau ini membunuh, anggota keluarga dibunuh, ya sudah ini dibunuh juga. Gitu terus. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu hukum qisas. Baik, ayat 179. Iya. Belum sarapan nih. Makanya lemot. Nah, ini tadi. Nah, ayat 179. Hikmah di balik qisas. Hikmah di balik qisas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Walakum dan bagi kalian fil qisasi di dalam qisas itu hayatun ada kehidupan. Ada kelangsungan hidup. Ya ulil albab wahai orang-orang yang berakal la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya, naudzubillah ini ya, keluarganya bapak atau ibu dibunuh oleh begal, dibunuh oleh geng motor, dibunuh oleh apalah ya, perampok misalnya, atau orang nggak jelas. Dalam hati kecil kita, hukuman apa yang kita pengen untuk si pelaku? Hukuman apa yang kita pengen untuk anak lanang, anak laki-laki ini? Nah, berangkat sekolah tiba-tiba dibunuh, pulang tinggal jasad. Kira-kira apa hukuman yang pantas untuk si pelaku dalam hati kita yang paling dalam sebagai seorang bapak? Apa, Bapak Ibu sekalian? Dibunuh. Dan itu manusiawi, tidak kejam. Yang kejam yang bunuh, kenapa bunuh? Gitu kan? Oh, Islam jahat, Islam kejam, kenapa harus dibunuh? Loh, coba yang ngomong itu anaknya dibunuh, gimana perasaannya? Belum tahu rasanya kalau anaknya dibunuh. Kalau tahu rasanya anaknya dibunuh itu pasti hatinya dalam kecilnya pengen pelakunya dibunuh. Tapi ini saja, pelakunya saja, jangan sampai dendam sampai anak cucunya, jangan. Itu juga tidak baik. Pelaku membunuh ini juga dibunuh. Jadi seperti itu. Kalau ditanya orang tua, saudara, kakak atau apapun, ketika anggota keluarga yang dibunuh, pilihan satu-satunya atau pilihan hukumannya apa dari keluarganya dibunuh. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah di dalam kisah itu sungguh sangat indah sekali. Walakum fil qisasi hayatun, di dalam kisah itu ada hayatun, ada kehidupan. Ada kehidupan. Maknanya apa? Di dalam tafsir disebutkan lau alimar rajulu in qatala qutila. Jadi kalimatnya seperti itu. In alimar rajulu lau alimar rajulu in qatala qutila fa amsaka bihi. Artinya apa? Jika seorang calon pelaku mengetahui kalau hukuman membunuh itu dibunuh, maka paling enggak dia menahan dari perbuatannya. Paling enggak bisa sedikit atau banyak mencegah untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang merencanakan pembunuhan, membunuh si A atau membunuh si B, udah dendam di tempat kerja, diisengi terus, disikut terus, dipinggirkan terus, udah dendam sama bosnya misalkan, dianiaya, diperintah-perintah, di ini, udah saya mau cor bos saya nanti ya. Ada tuh bos tukang galon dicor sama karyawannya, digali, dimasukin semen, dicor. Nah, jadi cor-coran di bawah. Karena apa? Karena dendam yang ada di dalam hatinya sangat membara. Kemudian ya gelap mata, kemudian dibunuh bosnya. Nah, kalau dia tahu
bakal dibunuh sebagai hukumannya, maka paling enggak sedikit atau banyak akan mencegah perbuatan itu. Aduh, nanti kalau saya mau membunuh, saya dibunuh. Bagaimana nanti nasib istri saya? Bagaimana nasib anak saya? Bagaimana nasib cicilan saya? Siapa yang menanggung gitu misalnya? Maka sedikit banyak akan mengurungkan niat tersebut, orang tersebut untuk melakukan pembunuhan. Udahlah, nggak usah. Nanti kasihan anak istri. Kalau berakal, Pak, kalau masih digunakan otaknya, ya ulil albab, wahai orang yang berakal, kalau digunakan masih ini. Tapi kalau sudah dipenuhi dengan amarah, matanya sudah gelap, amarahnya sudah tinggi, udah mau dibunuh ya bodoh amat lah. Pokoknya saya harus melampiaskan emosi, harus melaksanakan apa yang saya rasakan, dibunuh. Nah, maknanya seperti itu. Makna yang kedua, kenapa ada kehidupan? Ketika si pembunuh tadi dibunuh, yang pertanyaan awal saya lontarkan tadi, kalau si pembunuh tadi dibunuh, keluarganya pasti akan ya sedikit banyak mereda, agak lega gitu, walaupun tetap nggak terima, tapi agak lega gitu. Coba misal pembunuh ini dihukum cuma 20 tahun karena ada ini itu 20 tahun, nanti dikurangi 15 tahun, kurangi 12, kurangi 10, baru dapat 7, dan keluar bersyarat 7 tahun keluar bersyarat misalnya. Gimana perasaan keluarganya? Masih apa? Masih dendam, nggak terima. Akhirnya anggota keluarganya inisiatif membunuh ini, membunuh itu. Nanti dendam yang keluarga sini, bunuh-bunuhan. Terjadi apa? Terjadi pembunuhan. Tapi kalau dikisos langsung, ada jaminan kelangsungan hidup. Tidak terjadi dendam atau tidak terjadi pembunuhan yang di luar kaidah atau di luar hukuman yang syar'i. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang sangat penting, krusial sekali. Pak, kalau keluarga saya kan tadi pengajian habis subuh, ada ayat yang membunuh wajib dibunuh. Nah, kebetulan ada keluarganya yang dibunuh oleh si A. Saya langsung bunuh aja dah. Pelakunya langsung saya bunuh dah. Gimana itu? Nah, di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam disebutkan ada poin, ada pembahasan man tawalla bil qisas. Artinya siapa yang wajib untuk melaksanakan qisas. Amfar, apakah dengan pribadi-pribadi masing-masing orang boleh mengqisas? Nah, kan gitu pertanyaannya. Apakah masing-masing orang wajib mengqisas atau boleh? Wah, itu nanti enggak karuan. Maka yang wajib melaksanakan qisas adalah waliul amr. Wali atau pemerintahan yang ada di daerah situ. Kalau di daerah situ walinya atau pemerintahannya Islami, ya sudah dilaksanakan. Kalau non Islami, ya mau gimana lagi? Misalkan di negara si A hukuman pembunuh bukan dibunuh, ya mau gimana lagi? Masa kita mau melanggar itu dan membunuh orang itu, nanti kita yang dapat hukuman dan dapat dosa seperti itu. Jadi yang wajib melaksanakan adalah siapa? Waliul amr, pemerintahan pada saat itu. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam. Inilah bentuk Islam yang mengatur kehidupan kita dari awal kita bangun tidur sampai tidur lagi, diatur oleh Islam. Dari persoalan sholat, persoalan zakat, persoalan harta, persoalan jual beli, persoalan nikah menikahkan, cerai, sampai hukuman bagi seorang yang melakukan kriminal,
semuanya diatur oleh Islam secara detail, secara baik, secara runut dan jelas. Jadi inilah Islam, kemurnian Islam, kesempurnaan agama Islam sudah kita jelas, sudah kita ketahui dari sekarang. Oh, ternyata ada hukuman qisas itu. Oh, ternyata harus seperti ini. Mekanismenya seperti ini. Mekanismenya seperti itu. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Jadi semua harus dilakukan, dimanage oleh waliul amr. Makanya sangat penting bagi seorang muslim itu berjamaah. Berjamaah, ada manajemen. Ya, dari awal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berjamaah, mulai dari sholat berjamaah, di rumah berjamaah, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, ada anak, cucu, itu berjamaah, mengelola, memanage. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki loh, bagaimana mau keluar anak? Perempuan sama perempuan bagaimana mau lahir anak? Kan nggak bisa. Mulai dari itu, dari sholat, haji, kemudian pengelolaan kurban, pengelolaan zakat fitrah, itu semuanya dilakukan secara berjamaah. Baik, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terakhir, kenapa kita harus berjamaah, merapatkan barisan, meluruskan shaf? Karena domba yang sendiri, domba yang terpisah dari rombongan itu akan mudah dimakan oleh serigala, mudah diterkam. Maka bergabunglah dengan jamaah, bergabunglah dengan komunitas masyarakat kaum muslimin supaya kita saling menguatkan. Ya, sudah nggak usah berantem masalah ini, masalah kunut, masalah ini, witir segala macam. Itu masalah yang furu, yang cabang, yang tidak perlu kita perpanjang urusannya. Yang penting selama dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia adalah saudara kita. Ya, mau dia ngikutin kiai, ngikutin habaib, ngikutin mazhab ini, mazhab itu, selama syahadat sahih, syahadatnya, rukun Islamnya benar, rukun imannya benar, dia saudara kita. Dan yang wajib kita bela, yang wajib kita doakan, yang wajib kita jenguk kalau dia sakit, yang wajib kita bantu kalau dia lagi susah, dan wajib kita urusi jasadnya, jenazahnya ketika dia sudah meninggal dunia.